Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara, rekan-rekan, hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat kumpul bersama dalam rangka bimbingan Jatim, ya, bimbing Jatim. Jadi ketika kita akan melaksanakan pernikahan, maka sebelumnya diberi bimbingan dulu. Supaya apa? Supaya ada bekal kita ketika akan mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, itu ada yang baru nikah, kemudian kok tiba-tiba ada yang mau cerai, sudah dibimbing belum? Sudah. Kalau kami ditanya sudah. Terus kok itu terserah kembali ke pengantinnya masing-masing, ya kan? Tugas kami selesai. Tinggal lagi ilmu yang disampaikan itu diamalkan atau tidak kembali ke saudara-saudara sekalian. Jadi tema kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu konsep keluarga sakinah. Sering dengar ya? Sering mendengar sakinah? Sering. Nah, sebelum dijelaskan ada yang sudah bisa tahu artinya? Kira-kira apa itu sakinah? Nah, tahu? Yang bisa tahu boleh pulang duluan. Ya. Kira-kira apa? Kita sering mendengarkan kalau tua menikahkan, acara-acara dalam pernikahan, kita sering Ustaz menyampaikan semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya kan gitu kan? Pertanyaannya apa itu sakinah? Nah, inilah yang mau kita sampaikan. Siapa tahu duluan sudah ada yang kira-kira tahu artinya. Bapak kasih dispensasi boleh pulang duluan. Nah, nyerah. Tahu? Tak tahu pun. Tuh. Tak tahu juga. Karena tahu juga. Tak tahu juga. Nah. Jadi konsep keluarga sakinah judulnya kita materi pada pagi yang berbahagia ini. Pengertian keluarga sakinah, ya. Kalau mau dicatat boleh, kalau sempat, kalau enggak ya nanti materinya kalau mau diminta boleh juga. Pengertian sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama kata sakana yaskunu terdapat dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Jadi masalah sakinah ini, ya, dalam Al-Quran 69 kali sudah dijelaskan. Supaya kita paham sebanyak itu ayat yang menjelaskan tentang sakinah. Berarti penting, ya kan? Kalau satu mungkin kurang, tapi ini 69 kali. Kemudian penggunaan sakana dalam makna sakinah itu sebanyak 9 kali. Itu kata-kata maknanya ya. Kemudian kata sakinah sebanyak 6 kali. Kalimat liyaskuna ilaiha sebanyak 1 kali. Litaskunu ilaiha, nah, jadi makna sakinah ini banyak, ya, sebanyak 1 kali. Kemudian sakana lahum itu juga termasuk menjelaskan tentang sakinah. Asal katakan sakana, ya kan? Sebanyak 1 kali. Dari 9 pemakaian kata-kata tadi, apakah itu yaskuna, la yaskunu ilaiha,
litaskunu ilaiha sakana lahum, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an tadi, maka dalam kehidupan berkeluarga itu ada yang terpenting yang sering disampaikan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Apa di situ dijelaskan? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Di situ ada kata-kata litaskunu, itu sakinah juga. Apa artinya di situ? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya maksudnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mempunyai kebesaran, kekuasaan, dan di antaranya, kalau di antaranya masih sebagian, kan banyak kekuasaan Allah, banyak kebesaran Allah. Tapi di antaranya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Ini makna yang pertama. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kamu itu, pasangan-pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Kan banyak makhluk Allah. Apa di antaranya? Hewan. Terus apa lagi? Tumbuhan, setan, makhluk Allah juga, ya. Jin, iblis, makhluk Allah. Nah, jadi kekuasaan Allah itu diberikan kepada kita. Kita itu diberi pasangan, yang pasangannya itu jenis kita sendiri. Kita nggak berpasangan sama hewan, nggak nyambung, ya kan? Itu kekuasaan Allah. Itu kita jenis pasangannya dari kita sendiri. Pasangan sama malaikat, malaikat beda. Apa kelebihan malaikat? Nah, ini kayaknya kurang tangkap ini, maksudnya nerima aja, ada ini sedikit respon, ya kan? Malaikat kelebihannya apa? Paling tidak kan belum pernah kita belajar. Kalau manusia punya nafsu, punya akal. Nah, malaikat tidak punya nafsu. Dia orangnya taat, tunduk, patuh. Apa yang diperintahkan kepada Allah, kepadanya taat. Tak punya nafsu bedanya. Bagaimana kita mau ibaratnya kepada jenis yang lain, sementara dia tak ada nafsu. Nah, makanya ini kekuasaan Allah diberi kita, yaitu pasangan, yang pasangan itu dari jenis kita sendiri. Tapi walaupun begitu, ada juga ketentuannya. Jangan wadon karo wadon, ya kan? Ada nggak? Ada nggak? Udah dengar? Ada. Masa lanang karo lanang, ya kan? Wedok karo. Walaupun jenis kita manusia, sama-sama manusia, tetapi kan ada aturannya. Nggak mungkin salah juga. Kadang-kadang itulah kita ini. Ya, silakan. Sudah dikasih kemuliaan, sudah dikasih kita luasa kebesaran untuk menerima pasangan kita dari jenis kita, ya sesuaikan. Ya, makanya kan ada tahapan-tahapan untuk menikah. Siapa yang tahu? Pertama, taruh dulu, perkenalan dulu, ya kan? Kedua, ya kan? Baru kita diberi jujuran rahmat, ya kan? Baru yang ketiga kita akan diuji pasangan sama kita. Baru yang keempat, sukses tidaknya disitulah kita. Kadang-kadang waktu pacaran silap sikit, dibesar-besarkan, bertengkar, tak jadi. Nah, itu ujiannya di fase ketiga tadi.
jadi uji. Sudah pertama ta'aruf, saling kenal, kemudian yang kedua Allah beri cucuran rahmat, bisa kita nikah. Awalnya tak punya apa-apa, setelah menikah kita sudah punya sewa rumah, walaupun belum punya rumah, minimal sewa kan. Dulu nggak punya Prio, sekarang punya Prio nggak? Wali belum kan? Nanti setelah menikah otomatis itulah kekuasaan Allah, kebesaran Allah kepada orang yang menikah itu, diberikan rezeki dari tiada disangka-sangka. Jadi 14 pintu rezeki, ya kan? Salah satu di antaranya adalah menikah. Tapi yang pertama luruskannya. Nah, ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Niatnya karena apa? Karena Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, menjalankan agama, sunnah Rasul. Ya. Itulah tahapan proses-prosesnya. Jadi dalam ayat tadi sudah dijelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, sakinah makna yang pertama itu adalah kamu merasa tentram kepadanya. Jadi kalau ada orang yang menikah tetapi dia merasa tidak tentram, berarti tidak sakinah keluarganya. Berarti arti yang pertama adalah tentram. Bisa dibayangkan nanti setelah menikah ya. Sekarang pun sudah agak tentram kan, kalau udah mau nikah kan. Istilahnya undang bulana, jadi apa enggak. Nah, sekarang kalau udah dibimbingin satin minimal 80%, tinggal ijazah kabulnya aja belum. Ya kan, betul kan? Tapi sebelum janur kuning, nah, apa katanya? Sebelum janur kuning berdiri di depan rumah, kadang-kadang masih goyang. Ada yang goyang ini enggak? Ada sudah tetap pendirian? Kan sudah netapin tanggal kan? Sudah netapin tanggal untuk nikah kan? Silakan. Jadi sakinah yang pertama ketika kita menikah kepada pasangan kita, yaitu kita merasa tentram. Itulah makna yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 189, nanti bisa dibuka-buka juga. Apa sih kita konsepnya dalam berkeluarga itu, dasar ayatnya apa, perintahnya apa? Yang pertama tadi surah apa? Yang di atas? Wah, ini bahaya ini. Surah Ar-Rum ayat 21. Masih ada juga nyambung, ya kan? Nah, ini memang harus konsentrasi kita ini. Kalau dulu bimbingan 1 hari, ini mungkin paling 2 jam lah, ya. Paling lama nanti hari ini biasanya kalau hari Selasa ada dari puskesmas juga datang. Jadi bimbingan agama sekaligus nanti ada bimbingan dari kesehatan, ya, diberi masukan. Nah, 1 hari nanti mungkin ya, memang harusnya seperti itu, diberi bimbingan itu 1 hari, ya, supaya paham ilmunya. Ketika akan menikah ada bekal. Kalau udah ada bekal, inilah nanti ketika menikah kalau diamalkan berarti sukses. Kalau enggak, masuk kanan keluar kiri. Kalau itu apa namanya? Nah, balelo ya lewat aja, ya kan? Itu makna yang pertama, arti sakinah, ya. Kemudian makna yang kedua, kalau kita melihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Itu juga ada makna sakinah di situ. Apa artinya? Dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya
pasangannya agar dia merasa aman bersamanya. Kalau yang pertama tadi apa? Tentram. Jadi sakinah yang pertama kita merasa tentram ketika mempunyai pasangan hidup dari jenis kita sendiri, tidak jenis yang lain. Nah, tapi kadang itu kan saya bilang tadi repotnya. Sudah dikasih Allah kelebihan pasangan jenis kita sendiri pun masih ada yang pasangan yang agak merek-merek sedikit, wadon karo wadon, lanang karo lanang. Ya kita sangat sampai, ya kan? Sudah diberi rezeki pasangan kita laki-laki perempuan. Nah, jangan yang aneh. Kemudian arti sakinah yang kedua tadi, kalau dalam surah Al-A'raf ayat 189, bahwa Allah juga menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya. Kita satu jiwa, satu pasangan, jenis manusia, agar dia merasa aman bersamanya. Jadi kalau kita memang menikah dengan pasangan kita, kalau kita merasa aman, sakinah. Jadi ada dua ya, yang saya sampaikan tentang arti sakinah. Yang pertama kan, yang kedua aman nggak kita nanti ketika menikah. Kalau dalam keluarga, kalau kita merasa aman, tidak ada gangguan, berarti kita menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Ya, jadi pengertian sakinah. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Kalau tadi landasannya. Yang selanjutnya, kata sakinah itu merupakan salah satu bentuk masdar dari sakinah yaskunu, ya, sakana yaskunu. Kata ini mempunyai makna pertama, ya, bahwa antonim dari kata bergoncang dan bergerak, diam, tenang, dan tetap, ya, itu sakinah. Yakni diam, tenang, dan tetap. Kemudian yang kedua, bahwa sakinah itu mempunyai arti adalah menempati atau mendiami suatu tempat. Dan dari kata kedua makna tadi, sakana yaskunu ini jelas terkait erat bahwa tempat yang tenang dan kokoh. Jadi sakinah itu adalah artinya memang yang awalnya dia bergerak, bergoncang, kemudian setelah dia menjadi sakinah, maka kokoh, kuat, tenang, aman. Nah, ya. Penggunaan makna sakinah secara etimologi dalam Al-Quran, yang pertama, ya, kalau kita lihat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 35, ya. Saya hanya menjelaskan artinya saja nanti. Ya, artinya sakinah yang akan kita lalui itu, yang sering kita dengar, kalau kita berkeluarga semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini masih penjelasan sakinah dulu. Nah, rupanya tadi artinya tentram, kemudian aman, ya. Kemudian ada makna yang lain selain itu, kita lihat dasarnya. Jadi kalau ada dasarnya kan kita kuat. Kalau orang bilang tentram, orang bilang aman, dasarnya apa? Nah, tadi Ar-Rum ayat 21 dan Al-A'raf ayat 189. Sekarang makna yang lain, arti sakinah itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul na ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jadi Allah berfirman, ini sejarahnya Nabi Adam ketika Allah ciptakan
Kemudian waktu itu kan disuruh malaikat untuk sujud, tapi ada yang tidak mau, yaitu siapa? Iblis. Karena apa? Aba wastakbar. Sifat iblis itu sombong. Dia merasa lebih, dia merasa dia lebih dilahirkan, dia merasa lebih dia diciptakan. Kenapa Adam diciptakan? Dia suruh sujud kepada Adam, tak mau. Ini kalau dia wastakbar, apa? Sombong. Ya. Apa artinya tadi? Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah. Nah, ini makna yang kedua, makna yang lain. Wa qulna ya Adam uskun. Itu juga termasuk sakinah. Apa kata Allah? Wahai Adam, tinggallah. Jadi makna sakinah itu bisa diartikan tinggallah. Yaitu ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga dan makanlah darinya dengan mudah dan berlimpah dimanapun kamu mau. Namun janganlah kamu mendekati pohon ini, yaitu agar kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi itulah sejarahnya saya ceritakan tadi. Makna sakinah itu tinggal sebagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, jadi wa qulna ya Adam uskun, itu juga termasuk sakinah. Wahai Adam, tinggallah. Tinggal itu termasuk sakinah. Yang kedua, makna sakinah juga dapat diartikan di dalam surah Yunus ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala lakumul lail litaskunu fiha. Nah, itu juga termasuk sakinah. Jadi kan saya bilang dari awal 69 kali Allah menjelaskan tentang sakinah ini. Jadi makna yang diterangkan dalam Al-Quran itu banyak. Dari surah Ar-Rum tadi, dari surah Al-A'raf, ya kan? Ini di dalam surah Yunus ayat 67. Dialah yang menjadikan bagimu malam untuk beristirahat. Jadi bisa juga makna sakinah ini, ya selain yang tadi untuk tinggal, maknanya juga untuk istirahat. Jadi istirahat di dalamnya dan siang untuk memberikan penglihatan. Sesungguhnya dalamnya terdapat tanda bagi orang yang melihat. Jadi banyak makna sakinah ini. Bisa tinggal, bisa istirahat. Itu yang kedua. Apalagi yang berikutnya makna sakinah ini, supaya kita paham. Kalau ditanya, kamu mau menikah ya? Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah ya. Apa sakinah? Itulah kita kan banyak maknanya ini. Itulah tadi yang kita terangkan, salah satu di antaranya. Bisa tinggal, bisa diam, ya, bisa istirahat. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-A'raf ayat 189. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Itu pun termasuk sakinah. Apa maknanya? Dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya agar dia merasa aman. Itu kan tadi ya. Kemudian selanjutnya surah Ahmad Mustafa Al-Maghribi ketika menafsirkan Quran surah Al-An'am ayat 98, di sana dijelaskan bahwa sakana artinya ada dua, ya. Sakana. Walikul isbahi wa ja'alal laili sakana. Apa makna sakana itu? Sesuatu yang baik untuk di depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang membuat seseorang tenang dan tenteram. Itulah makna sakinah.
Jadi terbayang bagi kita. Kalau kita gambarannya sekarang mau menikah itu, inilah tujuan kita nanti. Kalau nggak aman berarti nggak sakinah, ya kan? Kalau kita nggak tentram berarti nggak sakinah. Nah, jadi doa-doa orang-orang yang ketika berkeluarga itu, yaitu salah satunya supaya kita mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya. Supaya aman, tentram, tenang. Nah, itulah salah satu arti makna sakinah. Jadi itu barangkali mawaddah belum, warahmah belum, ya, masih sakinah dulu. Kita ada dua ustadz di sini. Satu ada Kiai Arianto, nanti akan menjelaskan bagaimana kita ini menjadi keluarga sakinah, teknik-tekniknya bagaimana, hati kita apa yang akan kita lakukan dengan pasangan kita. Nah, kalau saya tadi menjelaskan artinya saja. Yang penting kalau dia sakinah itu orang melaksanakan nikah, dia tentram, dia aman, jiwanya kokoh, itu sakinah lah. Tapi jangan sampai begitu jam kabul, tahu-tahu ketemu berikutnya, pengadilan. Ngapain? Ya kan berarti tidak sakinah, berarti tidak aman, tidak tentram. Masa baru sebulan tahu udah ketemu Zat. Ngapain Pak? Ya biasa lah Pak. Ternyata nggak bisa. Makanya dari sekarang ini kita bimbing biar sakinah itu pahamilah makna sakinah itu. Supaya apa? Ya kita memang merasa nyaman karena memang Allah berikan kebesarannya, kekuasaannya dari pasangan kita, ya. Tapi yang penting kita harus saling memahami. Banyak ilmu yang harus kita lihat lagi. Kalau teknik dan caranya menikah itu sebetulnya nggak lama nanti. Jam kumpulnya paling lama itu kalau nanti sekali saya terima nikahnya ini. Kalau dia langsung sekali sukses 3 menit. Tapi kalau saya terima itu bisa 2 kali. Begitu ulangi lagi, grogi lagi, keringat lagi basah, tak jadi kalau itu, ya kan? Jadi sekarang kalau hanya itu ijab kabulnya sebentar, ya diajarkan nanti. Cuman bagaimana agar ketika menikah itu niat kita menjadi keluarga sakinah tadi, itulah yang terpenting. Nanti diberi ilmu hatinya sama kiai, ya, supaya bagaimana hati-hati dua pasangan sejoli ini, kan gitu kan? Yang pacaran udah lama semuanya. Ada yang setahun, setengah tahun, setahun ke bawah, atau setahun ke atas. Rata-rata setahun ke atas ya. Berarti udah lama. Udah sakinah belum? Udah sakinah belum? Lah, masih pacaran aja gak sakinah, ya kan? Pacaran pun harus tentram, aman. Jadi kalau kita sudah saling kenal mengenal, sudah ta'aruf, kemudian diberi cucuran rahmat, itu termasuk sakinah juga, ya kan? Dari pacaran saja kita sudah sakinah. Tapi kalau dari pacaran udah wakwek, tekat sedikit karena jemput mas, mau jemput dari berapa? Udah berantem. Itu dari pacaran udah nggak sakinah, macam mana nanti ketika sudah mau setelah menikah. Makanya dari sekarang kita harus tahu ilmu sakinah itu, ya, bahwa Allah memberikan kelebihan, kekuasaan kepada kita untuk supaya kita menikah dari pasangan jenis kita, supaya tentram, supaya tenang, supaya aman. Kalau enggak itu catatannya berarti tidak sakinah. Kalau kita merasa aman, tentram, jiwa kita lapang dan berjalan terus, tidak ada kendala. Nah, kalau saya contohkan saya sendiri, alhamdulillah dari 2005 sekarang 2024 berapa tahun? 19 ya? 19. Alhamdulillah sakinah juga, ya. Sudah punya 2 anak, 1 istri. Ya, mudah-mudahan satu aja. Ya kan? Itu sakinah, ya kan? Jadi jangan
Pak, aku kayaknya kurang tentram sama ini. Mau sakinah yang satu lagi, wah ini repot. Berarti nggak tentram. Nah, pelan baru sebentar. Kita udah 19 tahun, alhamdulillah. Ya kan? Karena apa? Ilmunya tahu. Ya. Jadi yang satu aja kan nggak habis-habis, ini mau cari 2 bulan, ya kan? Satu dulu, tapi harus sakinah, tentram, aman. Insya Allah kalau kita menjadi keluarga yang sakinah, ya, maka kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita niat nikah itu karena Allah dan Rasul, karena menjalankan syariat Allah. Bukan hanya nafsu belaka. Kalau nafsu belaka itu kan berapa lama? Berapa lama? Kau boleh pernah ya? Oh, iya. Mana tahu tes aja saya. Silakan. Hari ini mau 40 pasang. Jadi kita sambil nunggu gaman yang baru. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menikah itu tujuannya adalah untuk mencapai keluarga yang siapa yang tahu tadi menjelaskan sakinah? Dari tangan. Jadi Pak Kiai yang kasih hadiah. Ada. Jangan masuk kanan keluar kiri ya. Masa sakinah udah banyak penjelasan tadi, sakinah pun lupa. Silakan, siapa yang bisa mengulasnya kembali? Ayatnya dasarnya itu sudah banyak ya, surah Ar-Rum, tinggal lagi kita. Tapi intinya ya, tahu nggak sakinah itu? Nah inilah dulu, apa kira-kira sakinah? Jelaskan dulu, biar hidup suasananya. Yang sakinah itu yang artinya di mana kita mendapatkan dalam rumah tangga itu kedamaian, tentram, dan kokoh, tetap. Nanti masuk ya, yang disampaikan masuk. Yang perempuan wakili, yang laki-laki aja yang masuk, ya kan? Yang perempuan nanti nggak masuk pula. Apa yang bisa menjelaskan sakinah? Mana? Tidak ada yang saya sebut. Tunjuklah kalau nggak ada yang bisa. Nah, coba lah yang depan-depan apa? Pasangannya bukan? Oh, pasangan. Pasangan yang mana? Yang baju? Baju hitam. Silakan. Masnya tadi sudah menjelaskan tahu sakinah. Minimal adiknya pun harus tahu juga pasangannya. Jangan bertepuk sebelah tangan, enak, ya kan? Harus sama-sama bisa jelaskan. Silakan, nanti sakinah. Saya salah tunjuk itu. Ya. Bisa sakinah. Yang mana? Itu kan ujungnya? Ya, ini ujungnya. Sakinah apa? Sakinah adalah gimana nih nanti jawab kabul jangan nggak ada suara. Silakan. Sakinah adalah gimana kita merasa aman, damai, tentram. gitu ya. Itulah tadi arti sakinah. Ya. Jadi udah paham ya sakinah ya. Nanti kalau ada waktu lagi bisa jelaskan arti mawaddah. Kalau ada waktu lagi kita jelaskan arti warahmah. Ini masih sakinah dulu. Tapi kalau itu satu saja kita sudah bisa amalkan, kita sudah menikah ini merasa tenang, aman, tentram, berarti sudah sakinah. Mudah-mudahan, amin. Amin. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Nanti disambung Pak Kiai Aranto. Mudah-mudahan kita mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.